Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Geopadra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 230211064. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Langsung saja, tidak usah pikir panjang. Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan, seperti orang tua, guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga peserta didik itu sendiri. Pada fase input, orang tua memiliki kontribusi besar dalam memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anak-anak mereka. Orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai kepemimpinan, sehingga mereka mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi cikal bakal kepemimpinan, sehingga mereka mulai memasuki institusi formal seperti sekolah. Pada fase proses, orang tua bekerja sama dengan para guru dan kepala sekolah untuk memberikan penguatan kepada peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik melalui budaya organisasi di sekolah. Terakhir, pada tahap output, peserta didik harus menghadapi begitu banyak tantangan di dunia nyata di luar sekolah. Mengkaji permasalahan pendidikan di Indonesia sama seperti mengurai benang kusut. Sulit menemukan ujung pangkal permasalahannya. Proses pendidikan yang dijalani selama hampir 62 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap pola pikir sumber daya manusianya. Tingkat pendidikan negara yang secara sumber daya alam sangat kaya raya ini tertinggal jauh di bawah negara tetangga. Tingginya tingkat pendidikan tidak mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Bukan hal yang aneh lagi jika sekarang banyak ditemukan pengangguran berijazah setara 1. Dikarenakan rendahnya kualitas lulusan universitas di negeri ini, kesalahan paling mendasar pada pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah kurangnya apresiatif dari segala pihak, khususnya orang tua siswa, terhadap penampakan nilai-nilai baik, terutama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua menyekolahkan anak hanya demi peningkatan derajat yang diharapkan dapat bertambah seiring gelar yang tercantum pada nama si anak, tanpa orang tua memberikan contoh dari perilaku mereka sehari-hari. Mempersiapkan pendidikan anak sebagai calon pemimpin kepemimpinan adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan dari organisasi. Keluarga merupakan organisasi terkecil dan terdekat yang anak-anak temui setiap hari. Jika keluarga menjadi organisasi informal, maka sekolah dan organisasi atau institusi formal sebelumnya anak belajar bersosialisasi dengan lingkungan. Anak belajar nilai-nilai hidup dari perilaku orang tua atau orang-orang di sekelilingnya yang ia kenal sebagai keluarga. Nilai-nilai ini diperkenalkan dan diajarkan bisa berupa nilai kepemimpinan. Permasalahan pada tahap proses, sekolah ibarat ladang ilmu, tempat guru menyemai ilmu dan tempat peserta didik menuai ilmu. Antara guru dan peserta didiknya ada simbiosis mutualisme. Sejatinya guru mengajar sekaligus belajar dari peserta didiknya
Begitupun sebaliknya peserta didik. Namun, apa yang terjadi jika guru mengajar demi tercapainya target kompetensi yang terdapat di kurikulum tanpa memperdulikan peserta didiknya? Sekolah adalah harapan para orang tua agar anak-anaknya mendapatkan pengajaran yang baik. Tetapi permasalahan di ranah sekolah kadang malah membuat peserta didik cerdas secara kognitif saja dan mengkesampingkan ranah afektif dan psikomotoriknya. Anaknya dapat menjadi pintar, tapi belum tentu dapat menjadi baik. Padahal kata pakar pendidikan Arif Rahman Hakim, yang dibutuhkan negara ini adalah generasi-generasi yang pintar dan baik. Menciptakan budaya organisasi di sekolah. Budaya organisasi menurut Robbins tahun 1996 adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dari makna bersama. Budaya organisasi lebih mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya. Membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Menurut Davis dan Neustron tahun 1989 mendefinisikan budaya organisasi sebagai sekumpulan asumsi, kepercayaan, nilai, dan norma-norma yang dianut oleh para anggota organisasi, dan budaya tersebut mempengaruhi gerak kerja para karyawan yang terlibat di dalamnya. Kerja karyawan tersebut bersetujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan komitmen untuk mempertemukan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Sementara menurut Greenberg dan Baron pada tahun 1995 menyatakan budaya organisasi yaitu karakteristik inti yang berisi nilai-nilai yang diterima secara bersamaan oleh anggotanya. Nilai-nilai ini tersebut bisa berupa nilai-nilai warisan leluhur yang telah dianut semenjak lama, atau bisa juga nilai-nilai yang baru yang didapat dari hasil pemikiran para anggotanya. Menjadi pemimpin di dunia kerja adalah dunia kerja nyata, tempat kita dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah kita serap di bangku sekolah dan atau kuliah. Namun sayangnya peserta didiknya unggul secara angka di lembar ijazah, belum tentu sukses di lapangan kerja. Persaingan di dunia kerja membuat kita mengerti bahwa pelajaran hidup sesungguhnya adalah di luar sana, bukan sekedar teori atau analisa semata. Permasalahan pendidikan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama dari semua pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Dari mulai aras input, orang tua sebagai pendidik utama yang mempersiapkan anak-anak dalam menunaikan tugasnya. Orang tua dibantu oleh masyarakat bisa berupa sekolah sebagai lembaga resmi penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada aras proses sekolah seharusnya. Senantiasa menciptakan budaya organisasi yang mengenalnya dan bahkan menambahkan nilai-nilai hidup yang baik. Nilai-nilai hidup yang seharusnya sudah diperkenalkan terlebih dahulu oleh para orang tua sebelum menganyam bangku sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.